Selamat pagi atau siang Pak Wid dan teman-teman sekalian. Saya Daniel Adi Permadi, NIM 20B10016, akan menjelaskan tentang struktur komposit. Ada 3 pembahasan yang akan saya tampilkan. Yang pertama, definisi baja komposit. Yang kedua, bahan baja komposit. Yang ketiga, kelebihan dan kekurangan struktur komposit. Struktur komposit. Struktur komposit merupakan suatu struktur yang terdiri dari 2 material atau lebih dengan bahan yang berbeda dan membentuk satu kesatuan sehingga menghasilkan sifat gabungan yang lebih baik. Bahan baja komposit ada 3. Yang pertama baja profil, kedua besi tulangan, dan ada cor beton. Menurut SNI 03-1729-2002, ada 2 tipe kolom komposit. Pertama, kolom komposit yang terbuat dari baja profil yang diberi selubung beton di sekelilingnya, atau yang ada pada gambar A. Yang kedua, kolom terbuat dari penambang baja berongga yang ada di gambar B. Pada kolom baja berselubung beton, penambahan beton dapat menunda terjadinya kegagalan lokal buckling pada profil baja serta berfungsi sebagai material penahan api. Material baja berfungsi sebagai penahan beban yang terjadi setelah beton gagal. Sedangkan kolom baja berintikan beton, kehadiran material baja dapat meningkatkan kekuatan beton dari beton serta dapat menghalangi terjadinya lokal buckling pada baja. Berdasarkan SNI 03-1729-2002 pasal 12, jenis kolom komposit terdiri dari 2 macam, yaitu 1. Kolom komposit terbungkus beton adalah kolom komposit yang terbuat dari profil baja yang diberi selubung beton di sekeliling kolom baja berselubung beton. Kolom ini dapat dinamakan kolom komposit inside steel atau concrete incased column. Yang gambar 1 itu kolom komposit inside steel atau yang bentuknya kotak, dan yang gambar 2 kolom komposit inside steel yang bentuknya bundar. Yang kedua ada kolom komposit terisi beton, adalah kolom komposit yang terbuat dari penambang baja berongga dan diisi beton di dalamnya. Kolom ini dapat dinamakan kolom komposit outside steel atau concrete fill column. Gambar 3 itu kolom komposit outside steel yang bentuknya kotak, dan gambar 4 ada kolom komposit outside steel yang bentuknya bundar. Kriteria untuk kolom komposit bagi komponen struktur tekan menurut SNI 1729-2015. Yang pertama, luas penambang profit baja minimal sebesar 4% dari luas penambang komposit total. Yang kedua, menerus dan sengkang pengikat lateral atau spiral bila digunakan pengikat lateral batang tulangan nomor 3 10 mm berspasi maksimum 12 in. 305 mm pusat ke pusat atau batang tulangan nomor 4 13 mm. Atau lebih besar harus digunakan spasi maksimum 16 in. 406 pusat ke pusat. Boleh digunakan tulangan kawat ulir atau kawat gilas dengan luas ekivalen. Spasi maksimum dari pengikat lateral tidak boleh melebihi 0,5 kali. Yang ketiga, mutu beton yang digunakan tidak lebih tinggi daripada 55 MPa dan tidak kurang dari 21 MPa untuk beton normal dan tidak kurang dari 28 MPa untuk beton ringan. Yang keempat, tegangan leleh profil dan tulangan baja yang digunakan untuk perhitungan kekuatan komposit tidak boleh melebihi 380 MPa. Kelebihan struktur komposit. Yang pertama, dapat mereduksi berat profil baja yang dipakai. Yang kedua, tinggi baja yang dipakai dapat dikurangi. Dan yang ketiga, dapat menambah panjang bentang layang dari suatu struktur. Kekurangannya, yang pertama, terjadi defleksi yang besar yang disebabkan rangka susut pada beton. Yang kedua, persoalan rangka dan shortening beton bisa jadi masalah pada bangunan yang mengkombinasikan struktur beton dan komposit. Yang ketiga, ikatan antara beton dan profil baja masih belum sepenuhnya dipahami.
Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.